Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dipersembahkan oleh Madrasah menjadi lembaga pendidikan yang tentu tidak asing lagi bagi kita. Madrasah sudah ada sejak puluhan, bahkan ratusan tahun lalu. Bagaimana awal mula munculnya madrasah? Dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini? Kita saksikan dalam Madrasah Hebat Bermartabat. Kehadiran madrasah menjadi bagian dari perkembangan Islam di Indonesia. Dahulu, pendidikan dan pengajaran Islam dilakukan di rumah-rumah, langgar, maupun masjid, yang kemudian berkembang menjadi sebuah lembaga pendidikan yang disebut pesantren. Pada masa penjajahan Belanda, muncul kebijakan mengenai pendidikan Islam, yang akhirnya terbentuklah madrasah, sebagai upaya untuk menjembatani antara sistem pendidikan tradisional yang dilakukan oleh pesantren dan sistem pendidikan modern yang dilakukan oleh Belanda. Awal berdirinya pesantren melahirkan madrasah itu dulu adalah khusus hanya semata-mata belajar agama. 100% kurikulumnya agama. Lalu kemudian sesuai dengan tuntutan masyarakat, tuntutan zaman, berkembanglah madrasah itu dengan pola campuran. 25% materi umum, 70% materi agama. Lalu kemudian berkembang lagi, konsep kurikulumnya berubah, 75% materi umum, 25% materi agama. Lalu kemudian muncullah Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, nomor 20, yang menyebutkan madrasah adalah sekolah umum berciri khas agama Islam, lalu kurikulumnya berubah total. 100% kurikulum umum diajarkan, dan 100% kurikulum agama yang dulu diajarkan awal juga diajarkan 100%. Memasuki era globalisasi yang penuh persaingan, membuat madrasah di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia terus berinovasi dan membuat terobosan baru untuk ikut dalam kompetisi global. Tagline Madrasah Hebat Bermartabat menjadi motivasi bagi madrasah untuk melahirkan anak didik yang unggul dalam prestasi dan berakhlakul karimah. Madrasah kini tidak lagi dianggap sebelah mata. Dengan upaya dan kerja keras, maka keberadaan madrasah semakin diakui dan kualitas madrasah semakin terbukti. Hal ini dapat kita lihat dari torehan prestasi yang diberikan, baik skala nasional maupun internasional, khususnya dari Madrasah Aliyah. Hal ini dapat kita lihat dari torehan prestasi yang diberikan, baik skala nasional maupun internasional, khususnya dari Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus dikenal sebagai madrasah yang unggul di bidang riset. Torehan prestasi di bidang ini telah banyak diraih, khususnya di tahun 2020. Riset itu adalah membaca, maka pengembangan riset di MAN 2 Kudus adalah riset terapan dalam rangka bagaimana memahami ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat Qur'aniyah menjadi sebuah pemahaman. Alhamdulillah tahun 2020 telah memberikan hasil yang sangat menggembirakan. Yang pertama, MAN 2 Kudus mengikuti lomba tingkat internasional yang diselenggarakan oleh ISIP. Kita telah memperoleh 8 medali, 4 medali emas, 3 perak, dan 1 perunggu. Alhamdulillah kita mengikuti kegiatan di LIPI, telah memperoleh kejuaraan yaitu di Lomba Karya Ilmiah Remaja juara 3 dan NJIA juara 2. Masa pandemi tidak mengurangi semangat siswa untuk belajar dan berkompetisi menghadirkan inovasi. Ialah Muhammad Sutrimo Raharjo, siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus yang berhasil menciptakan bahan material bodi pesawat terbang dari sekam padi. Nah, di sini saya membuat material pesawat terbang yang dengan memanfaatkan limbah alam berupa sekam padi dan juga grafit untuk membuat material yang ramah lingkungan. Kami bekerja sama dengan mentor LIPI, Pak. Jadi untuk penelitian Sutrimo ini
dibimbing oleh mentor LIPI yaitu Bapak Dr. Isnaini. Jadi selama 4 bulan kami komunikasi dengan beliau, kemudian arahan dan bimbingan dari beliau kami lakukan semaksimal mungkin sehingga deadline 4 bulan itu bisa terselesaikan. Inovasi lain yang dihadirkan adalah Detektif Pen, karya Almas Fauzia dan Sekar Arum Pinasti. Kami membuat detektif pen. Detektif pen ini itu untuk mendeteksi boraks, formalin, dan pewarna sintetis di dalam makanan yang dijual oleh pedagang-pedagang. Kami membuat detektif pen ini menggunakan ekstrak kulit buah naga serta ubi ungu dan HCl. Jadi pena seperti pena biasa, kemudian ditaruh di sendok, terus ditekan-tekan, nanti cairannya akan keluar. Setelah itu ditaruh di sampel makanan dan akan terlihat perubahan warnanya. Pen sendiri itu terinspirasi oleh beberapa makanan yang kadang-kala terindikasi adanya zat-zat yang terlarang untuk makanan, misalkan borak, formalin, kemudian zat pewarna sintetik. Dipersembahkan oleh Jika Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus unggul dalam bidang penelitian, maka Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Malang unggul di bidang sains. Terbukti dengan menjadi juara dalam kompetisi sains nasional 2020 dan kompetisi sains internasional yang dilakukan secara daring. Alhamdulillah pada tahun 2020 ini prestasi siswa kami walaupun dalam suasana pandemi masih bisa berprestasi sekitar 133 prestasi yang dicapai. Kompetisi yang kami ikuti ada dari Kopsi dari Kemendikbud, LKIR NIA dari LIPI, juga kami mewakili Indonesia di lomba-lomba internasional, juga lomba-lomba yang diselenggarakan oleh universitas dan instansi pemerintah. Lalu pengalamannya adalah sama menjalankan kompetisi-kompetisi tersebut, saya telah mengikuti berbagai pelatihan, baik yang disediakan sekolah maupun belajar mandiri, yaitu mengerjakan soal dan juga membaca literatur, sehingga dapat mengerjakan tahapan-tahapan seleksi dengan lancar seperti itu. Prestasi yang diraih ini tak lepas dari bimbingan guru dan dukungan madrasah dalam memfasilitasi semua kebutuhan siswa. Dan juga kita akan melengkapi dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Sehingga di sini anak-anak tidak ada kendala. Walaupun di era pandemi COVID, dia memerlukan materi-materi atau mungkin jurnal-jurnal yang ada. Dengan adanya Sarpras di MAN 2 Kota Malang yang sudah lengkap, maka itu tidak menjadi kendala bagi mereka. Madrasah Aliyah tidak hanya negeri dan swasta saja, tetapi juga Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia. Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia hadir atas dasar ide almarhum B.J. Habibie untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam penguasaan iptek yang didasari nilai keimanan dan ketakwaan. Madrasah Cendikia itu madrasah yang disiapkan oleh pemerintah kita ini untuk menjadi kawah candra dibukanya leadership, kepemimpinan. Sekarang sudah berkembang menjadi 23 MAN IC. Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia pertama kali hadir di Indonesia, yakni di Serpong, Tangerang Selatan, dan Gorontalo. IC Serpong ini sudah bertahun-tahun dulu mereka memang unggul dalam bidang kompetisi sains internasional, dalam bidang astronomi, dalam bidang kebumian. Serpong ini lebih kuat juga dari sisi leadership-nya sangat bagus. Dalam prestasi akademik, Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia Serpong selalu meraih nilai rata-rata UNBK tertinggi di antara Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia lainnya. Dan para siswanya banyak yang diterima perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan madrasah kami, maka kami memang menerapkan 7 target madrasah. Salah satunya yang terkait dengan
keberlanjutan pendidikan siswa-siswi Man Insan Cendekia Serpong ini di jenjang pendidikan tinggi. Nah, untuk tahun ini, tahun 2020 ini, dari 132 insya Allah alumni kami yang lulus tahun 2020 ini, keterterimaan di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi luar negeri itu alhamdulillah mencapai 92,7%. Gitu. Ada 109 ya insya Allah yang diterima di perguruan tinggi negeri favorit. Nah, tambahannya ada 12 insya Allah yang diterima dan melanjutkan di perguruan tinggi luar negeri, khususnya di Jepang ya. 12 itu ternyata semuanya ada di Jepang. Madrasah Alia Negeri Insan Cendekia Gorontalo juga banyak menorehkan prestasi, tidak hanya lingkup nasional, tapi juga internasional. Tidak hanya datang dari anak didik, tapi juga dari guru pendidik. Kami memperoleh berturut-turut 3 medali pada Olimpiade Sains Internasional, yakni yang pertama Olimpiade Sains Internasional APO atau Asian Physics Olympiad bidang fisika di Australia, meraih medali perunggu siswa kami. Kemudian Olimpiade Sains bidang Geografi Internasional yang diselenggarakan di Hong Kong, yakni International Geographic Olympiad yang IGEO, kami memperoleh medali perunggu. Dan juga Olimpiade Sains Internasional di Korea Selatan bidang kebumian. Untuk prestasi guru, 4 guru kami telah mendapatkan sertifikat Cambridge, sertifikat guru yang berstandar internasional. Kemudian salah satu guru kami baru-baru ini telah menjadi salah satu pembicara pada simposium internasional yang diselenggarakan oleh Simeo Kitab in Language. Dipersembahkan oleh Di masa pandemi, seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Begitupun dengan kompetisi tahunan yang diadakan oleh Kementerian Agama. Di antaranya, kompetisi Sains Madrasah dan Madrasah Young Researcher Supercamp 2020. Bedanya kompetisi sains nasional dengan kompetisi sains madrasah ada pada konten. Kalau KSN, kompetisi sains nasional, itu murni sains. Tetapi kalau di KSM, kontennya itu gabungan atau integrasi antara sains dengan ilmu-ilmu keislaman. Meskipun dilakukan secara daring, namun animo peserta yang mengikuti kedua kompetisi ini meningkat dari tahun lalu. Dan yang menggembirakan, tahun 2020 di era pandemi justru meledak. Ada 5.600 proposal yang ikut lomba MyRes, ternyata 60%-nya itu dalam bidang teknologi sains. Untuk KSM, nggak tanggung-tanggung, peserta yang ikut lomba nasional itu mencapai angka 68.000. Siswa dari MI, MTS, dan MA. Ini sebuah kebahagiaan bagi kami, bahwa anak-anak madrasah sudah punya wawasan, punya semangat meneliti yang luar biasa. Madrasah Alia Negeri Insan Cendekia Jambi berhasil menjadi juara 1 pada kompetisi Sains Madrasah Online 2020. Alhamdulillah, prestasi Man Insan Cendekia di tahun 2020, khusus prestasi nasional, pertama adalah di KSMO, Man Insan Cendekia Jambi meraih medali emas, yaitu di bidang kimia, ekonomi, dan biologi. Sedangkan medali perunggu adalah di bidang geografi.
Kemudian untuk kompetensi sains nasional tahun 2020 juga Man Insan Cendekia meraih medali perunggu yaitu bidang biologi dan geografi. Jadi sebelumnya saya sudah tergabung dalam tim Olimpiade Kimia Man Insan Cendekia Jambi sejak kelas 10. Kemudian kami sering melaksanakan kegiatan kontinu sampai pada event KSM tahun ini diadakan penyaringan dari tim kami, tim Olimpiade Kimia, dan alhamdulillah terpilih sebagai perwakilan Man Insan Cendekia Jambi pada ajang KSM Online 2020 kali ini. Untuk persiapan awal dilakukan dari bulan Januari hingga bulan November 2020. Untuk bimbingan dengan mentor, yang pertama itu ada bimbingan dari kakak tingkat yang tutor sebaya, yang kedua bimbingan dari guru, baik guru bidang studi maupun guru agama. Yang pasti perasaannya sangat senang sekali bisa mewakilkan Man Insan Cendekia Jambi dalam ajang KSMO tingkat nasional, dan alhamdulillah bisa meraih prestasi yang terbaik. Dan harapannya untuk kedepannya mudah-mudahan Man Insan Jambi bisa lebih jaya lagi, bisa lebih baik lagi untuk depan. Kegiatan kompetisi Sains Madrasah Online 2020 didukung oleh Bank BNI dengan memberikan hadiah uang tunai sebesar total Rp320 juta untuk para juara. Sedangkan Madrasah Young Researcher Super Champ 2020 juara diraih oleh Madrasah Aliyah Negeri 1 Jembrana, Bali. Untuk mewujudkan prestasi siswa dan guru, mereka bereksplorasi, mereka mengembangkan diri, mereka bekerja sama tim sehingga apa yang menjadi bidangnya masing-masing itu bisa mewujudkan ke arah kualitas madrasah. Dan akhirnya dengan adanya kebebasan eksplorasi antara semua pemangku pendidikan, pemangku kebijakan, sehingga Man 1 Jembrana ini bisa berkompetensi di kancah nasional sehingga bisa mewujudkan prestasi yang luar biasa. Madrasah Aliyah Negeri 1 Jembrana, Bali memiliki ekstrakurikuler khusus untuk menyiapkan anak didiknya mengikuti kompetisi. Salah satunya karya tulis ilmiah. Inilah yang menjadi strategi, sehingga Madrasah Aliyah Negeri 1 Jembrana berhasil meraih juara pada Madrasah Young Researcher Super Champ 2020 bidang keagamaan. Judulnya Awas 100% Makanan Haram, Penerimaan Masyarakat terhadap slogan branding warung makan non halal di Jembrana, Bali. Kenapa kami memilih judul penelitian ini? Karena tulisan atau kata-kata tersebut merupakan kata-kata yang unik, kata-kata yang menarik, yang kami juga ingin mengetahui motif dari pedagang makanan non halal menulis slogan tersebut. Sehingga kami ingin mengkaji lebih lanjut dan mengambil judul penelitian ini. Indikatornya untuk mengedukasi masyarakat bahwa tulisan tersebut adalah salah satu bentuk toleransi agar melindungi masyarakat muslim agar tidak salah dalam memilih makanan. Jadi banyak warga kita selain yang muslim itu kan berjualan ya. Berjualan yang mereka biasa mengkonsumsi yaitu babi. Nah, ini mereka terkadang membuat slogan branding. Ada yang unik di antara mereka itu awas 100% haram. Nah, tetapi kita tidak menelisik itunya, kita ambil positifnya. Dan setelah kita gali di masyarakat, ternyata tidak ada sama sekali intrik untuk menjatuhkan, itu tidak ada sama sekali. Kemudian intoleran tidak ada sama sekali. Mereka hanya menulis branding itu untuk menarik konsumen. Nah, karena itu ternyata penulisan slogan branding ini sangat bermanfaat juga untuk masyarakat yang muslim. Kementerian Agama akan terus meningkatkan pelayanan fasilitas bagi madrasah untuk mengembangkan kompetensi anak didik dan para pendidik. Madrasah tidak akan pernah berhenti untuk terus mengepakkan sayap dalam berkarya dan berinovasi guna mencetak sumber daya manusia muslim yang berkualitas, berintegritas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Madrasah hebat, bermartabat.
Metro TV.